Oke, selamat siang untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Coki Ferry Salabi, NIM 112400115. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan tugas kuis jaringan akses nirkabel. Sebelumnya, untuk tugas kuis di sini diberikan sebuah infrastruktur jaringan, di mana dari infrastruktur jaringan ini bisa kita lihat ada beberapa topologi. Pertama ada topologi bus dari switch ke DOI, kemudian ada topologi star server. Nah, selanjutnya pada tugas kuis kali ini kita akan nanti melakukan beberapa konfigurasi baik pada server, setiap server yang kita punya, baik pada router menggunakan CLI dan RIP router. Dan di sini untuk sisi upstreamnya adalah dari router ini ke kiri atau bagian dari server kita, dan untuk downstreamnya ada di setiap klien kita ini atau dari router ke kanan. Nah, untuk itu di sini juga diberikan petunjuk soal di mana nanti kita akan mendaftarkan akun email untuk setiap user yang kita miliki. Nah, jika dilihat kita mempunyai 6 user dengan device berbeda-beda. Nah, dengan menggunakan domain @etera.ac.id. Nah, kemudian kita lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user, di mana setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user berbeda. Oke, langsung saja ke aplikasi Cisco-nya. Nah, untuk gampangnya kita melakukan pemodelan. Nah, yang pertama harus kita lakukan dulu menginputkan semua komponen-komponen berdasarkan bentuknya juga serta nama-namanya sesuai permintaan pada soal kuis. Nah, untuk itu kita lakukan penambahan server. Dimana kita di sini menggunakan server untuk server kita menggunakan server PT, dimana kita di sini membuat 4 server. Masing-masing nanti ada server untuk website, web server, ada juga untuk DNS yang kita gunakan, dan ada juga untuk mail server, kemudian yang terakhir ada DHCP server. Jadi langsung saja kita custom dengan sesuai siapkan aja pada soal kuis agar lebih gampang. Untuk ini itu DNS server. Selanjutnya kita stop ini menjadi namanya mail server, karena nanti fungsinya untuk email yang nantinya kita daftarkan ke setiap customer atau user kita. Nah, yang terakhir itu ada DHCP server, dimana nanti ini juga berfungsi untuk pembagian IP secara dynamic pada sisi downstream kita nanti. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa langsung membuat label setiap IP pada web server itu sesuaikan saja pada soal. Nah, kemudian untuk DNS untuk DHCP nya kita kemudian kita rapikan dulu. Oke, pastikan sudah sesuai dengan yang dimodel. Nah, selanjutnya kita ambil sebuah switch
di mana switch yang kita gunakan di sini adalah sebuah switch yang bertipe 2960. Kita menggunakan 29 964. Kita menggunakan 29 50 54. Oke, kemudian kita langsung rename saja. Ternyata langsung aja kita sebelumnya langsung aja kita buat dulu kayak apa aja kan. Kemudian ada router. Nah, router di sini kita memakai router 2811. Selanjutnya kita menggunakan yang namanya switch yang bertipe 2960 4 titik. Nah, kemudian ada satu user dengan device laptop. Kita letakkan di sini, sesuaikan saja dengan pada. Kemudian kita membutuhkan sebuah access point PT nanti untuk koneksi secara nirkabel ke user laptop. Nah, sebelumnya untuk soal quiz di sini kita bisa lihat ada 3 tipe koneksi ya pada topologi jaringan ini. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat dia ada koneksi jaringan menggunakan kabel copper dengan kabel bertipe straight, dan ada juga yang nirkabel melalui access point to user. Nah, ada juga yang bertipe copper yang cross. Kemudian di sini juga ada antara MSC dan atau itu menggunakan kabel koaksial. Dan itu ketiga jenis tipe koneksi untuk soal quiz ini. Nah, selanjutnya tanpa membuang waktu langsung saja kita tambahkan 2 buah central office server di bawah switch tadi. Di sini kita cari central office server, di mana nanti penggunaan dari central office server ini akan menghubungkan tower ya, mana setiap central office server ini menghubungkan 2 tower cell tower menggunakan kabel koaksial. Setelah itu langsung saja kita rename di bagian central office, kita bernama MSC. Custom saja sesuai keinginan. Lalu di sini kita menyesuaikan aja namanya pada soal kita. Setelah itu kita juga berikan nama pada setiap tower. Oke. Ini namanya bebas saja, dan kembali lagi ke tempat menyesuaikan saja dengan supaya lebih gampang. Oke.
Selanjutnya di setiap cell tower ini kita kembali hubungkan dengan 4 user dengan device yang berbeda. Yang pertama itu adalah smartphone, yang kedua adalah PC, yang ketiga adalah smartphone, yang keempat. Kenapa dia langsung terkoneksi? Karena beberapa device sudah memiliki langsung modul 3G, 4G, dan juga wireless. Jadi otomatis ketika sumber dari koneksi itu tidak memiliki security, dia akan otomatis langsung terkonek secara tidak teratur seperti ini. Untuk itu nanti kita setelah ini akan menyesuaikan kemana kita inginkan setiap device ini akan connect. Nah, untuk itu kita berikan dulu nama setiap usernya. Mungkin ini kita berikan nama Windows. Kita berikan nama Sunny. Kita berikan nama Rika. Kita berikan Kira. Oke. Nah, untuk dua user selanjutnya juga kita berikan nama. Ini kita berikan nama kita. Ini juga kita berikan nama si ini seru. Nah, kemudian setelah itu hal yang perlu kita lakukan selanjutnya setelah memberikan nama, sebenarnya ini untuk wifi juga diberikan nama pada soal itu wifi. Sebenarnya untuk pemberian nama ini juga mempermudah ya dalam konfigurasi baik security maupun IP. Jadi kita buat aja namanya wifi. Nah, setelah itu kita lakukan terlebih dahulu koneksi ya, menyambungkan kabel pada bagian server atau sisi upstreamnya. Nah, untuk hal yang pertama kan adalah melakukan penyambungan dari setiap port ini menuju ke switch. Jadi di switch ini ada kurang lebih belasan port untuk puluhan port untuk fast internet, 2 port untuk gigabit. Jadi kita akan melakukan koneksi pertama dulu di web server. Nah, kemudian selanjutnya kita sambungin ke switch karena kita menggunakan fast internet yang pertama. Begitu selanjutnya menggunakan kabel copper straight. Nah, untuk pada switch ini dia akan otomatis menyediakan port yang kosong. Jadi port yang sudah diisi itu tidak bisa lagi dicolokkan. Nah, setelah kita tersambung, kemudian kita lakukan saja langsung konfigurasi pada server ini. Nah, dimana cara yang pertama adalah konfigurasi di web server terlebih dahulu. Nah, di sini hal yang perlu kita ketahui sebelumnya, kita harus membuat kabel terlebih dahulu pada sisi upstream, menghubungkan sisi upstream dan downstream menggunakan router ini. Nah, untuk itu berdasarkan dari soal kita membuat kabel copper yang straight, kita hubungkan ke fast ethernet pada port router, kemudian kita hubungkan lagi ke sisi downstreamnya fast ethernet 01 ke switchnya. Nah, ternyata pada soal diberikan IP atau gateway ya, gateway pada sisi upstream dan downstream. Nah, kita langsung saja membuat label supaya lebih mudah. Oke. Nah, untuk dia upstream 8002 dan downstreamnya kita menggunakan 10.0.1. Nah, ini kita sesuaikan aja supaya lebih gampang. Nah, mungkin kembali ke web server tadi. Jadi di web server ini kita terlebih dahulu mengkonfigurasi setting globalnya, karena
keempat server ini nantinya akan menggunakan gateway yang sisi upstream, yaitu 8002. Jadi di sini kita membuat gateway-nya 002. Nah, ini akan dilakukan pada setiap server, karena server ini nanti outputnya sama di switch, ini terhubung menggunakan kabel upstream ini. Oke, selanjutnya untuk DNS server kita menyesuaikan saja dengan yang ada pada soal, yaitu 8.8. Nah, ini untuk global settingnya. Ini lagi untuk fast ethernet. Kalau fast ethernet kita menyesuaikan saja dengan permintaan yang ada di wish, itu pada IP-nya kita buat 8.8.10. Untuk subnet mask ya otomatis. Setelah itu kita melakukan service, nah yaitu pengeditan pada website, karena nanti kita akan membuat atau mengakses sebuah website, yaitu www.iterac.id. Nah, di sini kita edit terlebih dahulu teks. Nah, ini mungkin dari interface tampilan dari si websitenya, mungkin kita bisa ubah dengan welcome atau terserah, misal aja website Itera. Nah, kemudian di sini juga mungkin bisa kita ganti ya, hal sederhana aja mungkin website Itera juga, supaya nanti ketika kita mengakses yang tampil itu bukan Cisco melainkan website Itera. Setelah kita edit, kita save. Oke, setelah itu kita lanjut ke server selanjutnya, yaitu DNS server. Untuk DNS server di bagian setting globalnya sama seperti tadi, gunakan juga saja. Namun untuk fast ethernetnya kita tetap menggunakan IP yang telah disediakan oleh surat. Subnet masknya otomatis. Dan untuk DNS ini kita lakukan pendaftaran DNS apa saja yang kita pakai. Untuk kali ini kita ada 2 DNS. Jadi yang pertama itu ada iterac, itera.ac.id. Nah, ini adalah sebuah domain yang nanti kita akan gunakan untuk mendaftarkan setiap email pada user kita. Nah, ini karena ini email, kita addressnya kita menggunakan email server atau address server email. Jadi di sini kita menggunakan 8.8.8.11. Kemudian kita add. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan pendaftaran DNS, dimana nanti kita membuat sebuah link ya, website, yaitu iterac.id. Nah, ini berfungsi nanti untuk kita lakukan sebuah akses email pada setiap user kita. Lebih tepatnya lebih mengakses website. Nah, untuk addressnya, karena ini website, kita menggunakan IP yang ada di web server, yaitu 8.8.10. Oke, langsung saja kita add. Kemudian ini sebelumnya kita save dulu. Oke, setelah di save, selanjutnya kita masuk ke server mail. Nah, di sini kita terlebih dahulu konfigurasi dulu. Untuk global settingnya sama seperti tadi. Oke, untuk DNS-nya sama juga, karena ini berlaku di setiap device yang melalui dari sisi upstream itu. Nah, untuk fast ethernetnya kita sesuaikan juga untuk mail server ya. Mail server kita memakai IP-nya 8.8.8.11. Nah, untuk subnet masknya juga otomatis. Nah, kemudian untuk mail server ini kita tambahkan beberapa email ya. Karena nanti di sini kita akan mendaftarkan sebuah email dulu. Jadi kita tadi kan sudah punya 6 user. Jadi 6 user itu
kita berikan email di mana domainnya iter.ac.id. Nah, terlebih dahulu kita set agar tetap ya. Oke, yang pertama mungkin kita bisa membuat nama usernya Broky. Passwordnya mungkin kita berikan aja yang sederhana 1234. Kemudian selanjutnya ada Rudy, passwordnya juga sama aja. Oke. Kemudian ada video, kita bisa 1234. Jadi setiap user itu kita harus berikan atau kita daftarkan email serta dengan passwordnya. Oke, passwordnya 124. Kemudian ada 124. Nah, setelah ke-6 user kita daftarkan, kemudian kita lanjut di bagian server DHCP. Nah, DHCP ini kita di sini tetap seperti tadi membuat config globalnya. Pada ini servernya kita menggunakan 8. Oke. Selanjutnya untuk fast atau random kita sesuaikan saja di 88 12 sampai otomatis. Nah, mungkin di sini untuk bagian dari DHCP kita harus on kan dulu dan ini harus kita save. Oke. Nah, setelah itu kita close, kemudian kita masuk lagi ke bagian yang terlebih dahulu kita konekin dulu ya. Ini bagian-bagian yang mungkin masih belum connect. Nah, berdasarkan gambar yang tadi, untuk dia di bagian switch ke access point, kita menggunakan kabel copper straight. Oke, untuk kita sambungkan dari laptop. Kemudian kita sambungkan ke access point kita. Kemudian di sini kita untuk mengkonekkan laptop si Broky, kita harus terlebih dahulu kenapa ini tidak bisa connect, karena untuk device ini dia belum mempunyai modul yang namanya modul WiFi atau WPC 300N. Untuk itu kita harus matikan terlebih dahulu koneksi powernya, supaya modulnya ini bisa kita ganti agar nanti si laptop ini bisa menerima koneksi wireless. Juga bisa kita konfigurasi pada bagian security. Nah, untuk itu kita masukkan terlebih dahulu modul dari wireless, kemudian kita hidupkan kembali. Nah, agar akses point ini hanya terkonek ke laptop ini, kita terlebih dahulu harus konfigurasi pada WiFi 1 kita atau akses point kita, di mana di sini kita membuat password lah, seperti di HP di dashboard kita membuat settingan di WiFi 2PSK, mana kita buat semisal passwordnya 3456 123456 7 8. Nah, ketika kita sudah membuat passwordnya, yang connect tadi akan otomatis disconnect karena kita sudah lakukan security pada koneksinya. Nah, gimana supaya kita untuk mengkonekkannya ke laptop Broky? Kita lakukan yang namanya terlebih dahulu pengkonekan yang modulnya. Jadi di sini kita bisa refresh dulu.
kita dari sini aja. Untuk mode wireless kita menyesuaikannya. Jadi nama akses point kita itu wifi 1. Nah, ternyata dia punya password. Kita masukkan 1234578. Nah, setelah itu kita tunggu dia connect. Oke, di sini kita setting terlebih dahulu untuk nama SSD dari WiFi-nya terlebih dahulu kita sesuaikan. Karena tadi di sini nama SSD ini masih default. Jadi kita ubah ke WiFi 1, passwordnya sudah benar. Kita tunggu. Nah, maka dia otomatis terconnect. Nah, untuk selanjutnya sesuai berdasarkan gambar, kita terlebih dahulu konekkan terlebih dahulu ya. Switch ke masing-masing MSC menggunakan kabel straight. Kita menggunakan backbone karena portnya bertipe fast ethernet. Setelah itu berdasarkan gambar ini kita menghubungkan central office centernya ke server itu menggunakan kabel koaksial. Kita menggunakan port koaksial. Jadi masing-masing ini dihubungkan ke dua cell tower. Oke, setelah itu ini kan koneksinya masih berantakan gitu ya. Nah, agar kita menyesuaikan koneksi masing-masing user ke masing-masing software yang kita inginkan, kita dapat membuat semacam kesesuaian pada provider atau bisa dibilang sebagai pengguna gitu. Jadi ibaratnya ketika kita menggunakan software itu kita bisa mengaturnya siapa saja yang bisa memakai. Nah, dengan cara kita mungkin bisa ubah ini di setiap cell tower tadi ada 4 dengan nama yang custom, misalnya apa, misalnya Indosat 1. Nah, ini kan kita gunakan juga supaya dia bisa yang terhubung itu cuma si Evin. Kita di sini harus mengkonfig juga untuk bagian cell 3G 4G cell, karena untuk dia koneksi dari cell tower ke Evin itu menggunakan koneksi 3G atau 4G. Dan dengan akses point tadi kita menggunakan mode wireless. Nah, untuk itu ini kita sesuaikan kembali agar kita hanya bisa connect ke Indosat 1 saja. Nah, setelah itu kita tunggu sampai connect. Nah, dia akan connect ke sini. Jadi yang connect ke Indosat 1 itu cuma Evindo karena dia telah menyesuaikan semacam providernya. Begitu juga untuk tower yang lainnya. Ini kita misalkan Indosat 3. Ini kita copy. Untuk halo external optionnya kita off kan aja supaya akses dari luar itu tidak diperbolehkan. Untuk Zane, sini kan dia PC ya. Nah,
sama seperti tadi. Kalau di PC itu belum ada pada interface-nya modul 3G 4G ya. Untuk itu kita matikan terlebih dahulu PC-nya. Kita ganti modul yang di sini menggunakan modul yang 3G 4G agar si PC ini bisa menangkap sinyal dari cell towernya. Setelah itu kita hidupkan lagi, otomatis di config-nya sudah ada interface 3G 4G cell. Nah, di sini kita sesuaiin aja Indosat 3-nya. Dia akan otomatis tuh. Oke, kenapa tidak tahu? Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya saja. Kita mungkin bisa lakukan dengan sesuai namanya saja. Di sini kita memakai tower 4. Oke, kita copy. Oke, kita lakukan. Dia akan otomatis disconnect karena sudah diatur ya. Nah, untuk device ini sudah memiliki langsung 3G 4G cell 1. Nah, setelah itu dia akan otomatis connect. Begitu juga dengan untuk tower 2. Di sini kita menggunakan sesuai dengan namanya. Oke, kita otomatis disconnect. Oke, di sini sudah PC-nya sudah connect juga, dan masing-masing sudah connect secara rapi. Nah, untuk itu selanjutnya kita melakukan agar si setiap user ini mendapatkan IP secara dynamic, baik itu si MSC Indosat 1, Indosat 2 mendapatkan IP secara dynamic. Kita melakukannya konfigurasi CLI dan RIP router pada device router kita, sehingga nanti setiap user ini sudah masing-masing secara otomatis mendapatkan IP secara dynamic, dan itu menggunakan rentang. Nah, untuk itu langsung saja kita konfigurasi pada router ini. Nah, yang pertama kita lakukan comment pada CLI dari router. Nah, untuk itu comment yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebelumnya, karena ini masih merah, kita onin dulu port statusnya keduanya. Nah, setelah itu kita langsung ke kita in dulu. Oke, nah komen yang pertama yang kita lakukan adalah untuk mengkonfigurasi, membuat perintah configurina. Nah, kita pilih kita ingin membuat interface dari fast Ethernet 1. Kenapa fast Ethernet 1? Karena di sini kita ingin membuat yang namanya dynamic pada sisi upstream, downstream. Nah, dimana untuk sisi downstream itu kan arahnya setelah router, yaitu menggunakan fast Ethernet 01. Oke, setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat rentang IP yang bisa kita gunakan dan yang tidak bisa kita gunakan, karena
ini ada dua sisi, upstream dan downstream. Juga kita menggunakan secara DHCP. Kita lihat ini. Nah, untuk komennya kita membuat IP excluded. Nah, dimana kita memulainya di sini kita akan mempertentangnya. Yang pertama itu sesuai dari downstreamnya tadi kan ini 10.0.0.1. Nah, itu awalnya untuk downstream 10.0.0.1. Nah, sampai 10.0.0. Di sini saya akan membuatnya sebenarnya 20. Oke, saya akan membuat 20. Kita enter. Oke, ketika kita melakukan sebuah typo atau misalnya tulis, kita akan gagal membuat komen tersebut. Nah, untuk itu kita ulangi. Oke, nah kita coba lagi. Ada kesalahan sebentar. Oke. Oke. Ternyata kita ada kekurangan komen ya. Di sini harusnya di HCP export. Nah, terus ketika kita ada kekurangan atau typo untuk membuat komen di sini, itu akan komennya akan batal atau tidak berjalan. Nah, selanjutnya kita akan membuat IP DHCP pulsa. Nah, selanjutnya kita membuat network pada downstream, yaitu dimulai dari network 10.0.0.1. Nah, jangan lupa dengan subnet mask yang kita buat tadi. Oke, setelah itu kita akan membuat default di 10.0.1. Setelah itu kita lakukan konfigurasi dari DNS servernya. Kita menggunakan di awal tadi. Kemudian kita lakukan exit n. Oke. Nah, setelah itu mungkin bisa kita cek lagi di sini. Kita harus mengkonfigurasi dari alamat IP dari si downstream dan upstreamnya ya. Nah, di sini untuk fast ethernet 0/0 kita menggunakan 8.0.0.2 sesuai dengan yang ada pada nomor topologi kita. Nah, selanjutnya untuk fast ethernet 01 kita sesuaikan juga, yaitu 10 titik 0.1. Jika sudah sesuai,
Oke, nah setelah kita perhatikan, pastikan bahwa portnya juga on, keduanya juga sudah benar. Untuk IP-nya kita lakukan RIP, mana kita di sini membuat RIP pada sisi upstream dan downstreamnya, yaitu so kita add. Kemudian untuk IP dari satu. Nah, setelah ini kita lakukan RIP juga. Coba kita periksa setiap user kita apakah sudah benar-benar mendapatkan alamat IP secara dinamik. Sebentar. Oke, untuk si backbone kita sudah mendapatkan IP secara dynamic, yaitu dimulai dari 10.0.0.22. Nah, kita tadi untuk IP dynamicnya dimulai dari 20 ke atas. Nah, selanjutnya oke, kita cek user kita apakah sudah masing-masing punya IP secara dynamic. Ternyata sudah di 21, belakangnya 21. Untuk ini kita cek di backbone, IP nya sudah 22. Ini juga kita cek di bagian backbone sudah 23, dan begitu seterusnya. Oke, coba kita lihat di sini. Itu bagian IP-nya juga sudah otomatis ada. Nah, setelah itu sebelumnya kita cek terlebih dahulu. Setelah IP-nya sudah ada. Nah, untuk si Rudy dia mempunyai IP 24. Nah, setelah semuanya selesai, kita lakukan pendaftaran pada setiap email. Pendaftaran email pada setiap user, mana nanti kita supaya bisa melakukan email-emailan atau pengiriman email pada setiap user, dua user yang berbeda. Jadi untuk emailnya masing-masing kita harus lakukan terlebih dahulu registrasi email atau nomor email. Nah, untuk Ruby kita buat sesuai namanya. Nah, karena kita tadi menggunakan domain iter.ac.id, maka agar konfigurasinya valid, kita juga harus melakukannya dengan iter.ac.id. Nah, untuk incoming mail servernya kita menggunakan IP dari si mail server ini, yaitu 88811, karena ini sebagai IP yang akan datang dan akan dikirim gitu. Kita tulis saja langsung kelas samakan. Oke, selanjutnya untuk username-nya kita sesuaikan dengan yang sudah kita daftar sebelumnya, password 1234, dan kita save. Nah, hal ini kita lakukan pada setiap user. Nah, untuk si Rogi kita lakukan pendaftaran juga. Nah, untuk incomingnya sama seperti tadi, username-nya sebelumnya sesuaikan dengan yang kita sudah daftar ya, 1234 save. Oke, kemudian kita ganti ke user selanjutnya, ada window. Nah,
di sini kita sama seperti tadi kita lakukan. Kemudian untuk incoming server username-nya sama seperti yang kita daftarkan tadi di website di Malsif. Username-nya sama juga seperti tadi beserta untuk 1 2 3 4 semua. Selanjutnya ada aktifkan hal yang sama kan? Yang terakhir lagi sama seperti pada akun Gmail juga di HP. Jadi kita harus terlebih dahulu registrasi akun supaya kita bisa menggunakannya dalam pengiriman email. Oke, setelah semuanya mempunyai email, coba kita tes apakah masing-masing si server itu sudah bisa melakukan email ke user yang berbeda. Misal saya dari Evindo ingin mengambil dari Sanet. Nah, kita tulis sesuai dengan emailnya tadi, yaitu sanet@itera.cid. Nah, misal subjeknya adalah subjeknya tentang kabar. Kemudian kita coba send, apakah terkirim. Nah, di sini statusnya dia send sukses. Nah, untuk mengecek apakah email tersebut tersampaikan ke pesannya, kita bisa langsung ke device-nya, kita masuk ke email dia, kita cek di bagian receive, ternyata ada email yang tadi sudah masuk, yaitu halo apa kabar. Nah, di sini coba kita balas atau reply, kabar baik, gimana, kita kembali kita cek ke event apakah email reply-nya sudah sampai. Ternyata sudah sampai, jadi balasan send itu sudah sampai ke Evindo. Nah, pada kali ini untuk Evindo kesini sudah berhasil kita melakukan pengiriman email ataupun balasan email. Nah, coba kita dari Evindo ke user lain, misal kirimkan, jadi kita compose lagi atau buat email baru, tujuannya ke itera. Nah, subjeknya bisa posisi
coba kita send, ternyata status sendnya di sini sukses. Untuk mengetahui pesannya sampai atau tidak, kita masuk ke device Rika dan kita cek ada emailnya apakah ada. Ternyata ada chat yang masuk. Kalau Rika link dimana dari si Evin from Evin to Rika, ceknya posisi. Nah, untuk membalasnya kita coba halo lagu Rika. Nah, kita balas send. Nah, setelah kita send, kita cek lagi ke Evin apakah ada. Ternyata ada balasan dari Rika. Kita buka halo lagi di kontrak. Nah, ternyata dari Evindo ke Sunny ke Rika sudah bisa. Nah, jadi berdasarkan di soal, lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user berbeda. Nah, kita coba lagi. Untuk itu kita lakukan pengiriman tulisannya ke device yang berbeda. Kalau tadi kan sebelumnya Evindo ya. Nah, ini dari device ini kita membuat email baru. Kita semisal kirimnya ke Evin Tiara oke, ternyata ada yang kurang. Nah, misal subjek kabar juga. Oke. Oke, send, kita coba send sukses. Kita cek ke Evin apakah ada email terima. Ternyata ada dari Sunny pada pukul 13.49. Nah, coba kita buka. Ternyata ketika kita mencoba mengirim dari Sunny ke Evindo bisa berhasil. Nah, kemudian kita balas saja secara singkat. Baik. Nah, ketika kita sudah balas, kita cek kembali ke Sunny. Di sini apakah ada balasan tersebut? Ternyata ada. Baik. Oke. Nah, untuk dari sana ke Evindo ternyata bisa. Nah, kita coba lagi ke misalnya ke Rocky. Oke, tetapi tetap dari sini. Nah, kita membuat email baru untuk Rocky. Nah, di sini untuk alamat emailnya tidak bisa ini ya, tidak bisa salah karena misalnya emailnya tidak akan terkirim. Misal kita nanya kabar lagi. Nah, untuk statusnya di sini kita bisa sukses. Untuk mengeceknya, kita coba langsung masuk ke device Rocky. Kita lihat email. Lihat apakah ada. Ternyata ada email baru dari Rocky. Ada Rocky. Oke, ini kita balas saja. Memastikan koneksi dari user ke user lain minimal 2 user itu bisa. Kabar baik. Oke, kita send. Kita cek lagi ke sana apakah ada balasan. Ternyata ada kabar baik. Oke, jadi dapat disimpulkan dari setiap user ini sudah bisa melakukan email dari masing-masing user ke user yang berbeda. Baik, selanjutnya jadi ketika kita tadi setelah melakukan pengetesan pengujian, jadi kita melakukan pengiriman email pada beberapa user yang berbeda ya tadi. Jadi dalam ketentuan soal untuk melakukan tes pengujian minimal dari 2 user yang berbeda. Jadi kita coba untuk sini
Ripka, dan Rocky. Nah, hasilnya tadi sudah berhasil. Begitupun juga untuk pembalasan emailnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes uji coba pada website yang tadi kita telah lakukan di salah satu yang telah kita daftarkan di salah satu device user kita. Nah, yaitu tadi ada www.itera.ac.id. Kita tunggu sebentar, ada sedikit. Nah, di sini kita ketik saja itera.ac.id. Apakah bisa diakses? Oke, ternyata setelah kita tadi melakukan pengeditan ya atau pendaftaran DNS, ada dua tadi untuk domain email kita dan untuk website yang akan kita buat tadi. Nah, dulu kita tadi melakukan beberapa pengeditan ya pada script pada interface dari tampilan si website tersebut dengan mengganti katanya menjadi website Itera. Oke, jadi mungkin untuk tugas kuis dari saya cukup sekian. Jika mungkin ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, saya tutup. Selamat sore.